Dalam suatu pesta banyak tamu yang hadir adalah 50. Jika para tamu saling bersalaman, maka banyak salaman yang terjadi adalah A. 875, B. 975, C. 1025, D. 1115, E. 1225. Oke. Kalau salaman jabat tangan kayak gini atau pertandingan yang setiap dua tim yang ketemu itu hanya sekali bertanding, itu cara hitungnya ya, setengah N kali N-1, atau gini deh biar cepatnya. Mungkin kalau pakai N gini kan bingung ya. Ya udah langsung aja nih, setengah kali ini yang disebutkan ini 50 dikali kurang ini dikurang 1, 49 ya. Ini berapa nih? 50 bagi 2 kan 25 ya. 25 kali 49. 25 kali 49. Kalau 25 kali 50 kan 125 0 ya. Tapi karena ini kali 49 berarti dikurang lagi 25 ya. Berapa? 1225 ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang E ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang E. Sebuah segitiga siku-siku memiliki luas 96 cm kuadrat. Diketahui panjang salah satu sisi penyikunya adalah 16 cm. Kelilingnya adalah A 44 cm, B 48 cm, 52 cm, 60 cm, 64 cm. Oke. Kalau segitiga rumusnya itu kan setengah alas kali tinggi. Maksudnya alas sama tingginya itu dua sisi yang saling bersiku-siku gini ya, penyiku gini. Oke, luasnya katanya 96 ya. Oke, luasnya itu rumusnya kan setengah alas kali tinggi ya. Salah satunya sisi penyikunya 16, kita tulis saja 16. Kita di sini misalkan P ya, berarti 96 sama dengan setengah dikali 16 kali tinggi ya. 16 bagi 2 bisa dong, 8 ya. 96 bagi 8 berapa? 12. Berarti tingginya 12. Ini 12 ya. Nah, tinggal kita cari di sini ya. Kita bisa pakai Pitagoras ya. Pitagoras itu bahwa jumlah kuadrat ini sama ini, 12 kuadrat tambah 16 kuadrat sama dengan kuadrat yang ini. Atau sebenarnya kita bisa pakai pasangan 3, 4, 5 ya. Ini kalau kita bagi 4 hasilnya sama dengan 4 kan. Ini kalau bagi 4 hasilnya 3 kan. Pasangan Pitagoras kan 3, 4, 5. Nah, 5 ini perbandingan. Kan tadi kan dari sini jadi ini kan dibagi 4. Berarti kebalikan dari ini dikali 4 ya harusnya. Jadi berapa? 20 ya. Jadi nggak perlu pakai Pitagoras ya. 20. Nah, berarti ini 12, ini 16, ini 20. Berarti kelilingnya tinggal dijumlah ini. 12 tambah 16 12 tambah 16 kan 28 ya. Tambah 20 48 ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke. Atau enggak, bisa aja kita tadi buat cari yang ininya tadi, kita cari yang ini nih pakai Pitagoras. Kita misalkan ini misalnya B ya. Kita misalkan sebagai B, maka B kuadrat sama dengan ini kuadrat tambah ini kuadrat ya. 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat ya. 12 kuadrat itu kan 144 ya, ditambah 16 kuadrat itu 256. Kalau ini kita jumlahkan berapa? 400 ya. B kuadrat sama dengan 400, berarti akar dari 400 itu ini diakarkan jadi B-nya 20. Makanya tadi kita bisa dapat 20. Tapi bisa aja dengan trik yang tadi ya, lebih cepat ya. Oke, pilihan yang tepat tadi yang D ya. 1, 2, 4, 6, 7, 10, 10, 14, 13, 18, titik, dan titik. Oke. Yang mana nih pilihan yang tepat ya? Oke, coba kita lihat. Kalau kita loncat 2, 1, 6 tambah 5, ini tambah 4 nggak beraturan ya. Kalau ini tambah 8 nggak beraturan. Coba kita loncat satu aja ya, tapi berulang. 1 ke 4 tambah 3 kan, 7 ke 10 tambah 3 benar, 10 ke 13 tambah 3 berarti lanjutannya tambah 3 16 ya. Loncat satu-satu. Oke. Nah, sekarang 2 ke 6 tambah 4, 6 ke 10 tambah 4 tambah 4 tambah 4 berarti tambah 4 lagi berapa? 22. Nah, kita lanjutkan nih yang tambah 3 ke sini, tambah 3 berapa? 19 ya. Jadi jawabannya 16 22 19. 16 22 19 yang A ya.
Oke, pilihan yang tepat adalah yang A. Oke. Yang melatar belakangi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah A. Dalam rangka memahami dan mengingat sejauh mana cita-cita bangsa Indonesia. B. Melestarikan nilai yang bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia. C. Untuk menjawab tantangan zaman yang semakin maju dan modern. D. Untuk menjamin terwujudnya segala kebutuhan warga negara. E. Semua jawaban benar. Oke. Kita harus tahu bahwa peran fungsi utama dari Pancasila ini sebagai apa? Sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Nah, maksudnya adalah Pancasila sebagai hal yang memberi arahan bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ya. Nah, sebagai ideologi bangsa, tentu Pancasila mampu menghadapi perkembangan ya, perkembangan zaman. Karena bangsa Indonesia karena Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia ya. Oke, ini. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang B, melestarikan nilai yang bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia ya. Kenapa bukan yang C? Kalau kita udah melestarikan nilai luhur bangsa Indonesia, pasti mampu menjawab tantangan zaman yang semakin maju dan modern. Kenapa? Karena Pancasila adalah ciri khas bangsa Indonesia ya. Sehingga tentu bisa menghadapi tantangan dan perubahan dan perkembangan zaman yang semakin modern ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang B. Oke. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kedudukan ketetapan MPR berada di bawah A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Ketetapan MPR, C. Perpu, D. Peraturan pemerintah, E. Peraturan daerah. Oke. Kita bahas sedikit tata urutan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya. Urutan yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Urutan kedua itu ada TAP MPR. Urutan ketiga itu ada undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang ya. Perpu. Oke, terus ada peraturan pemerintah, urutan keempat ya. Peraturan pemerintah. Terus ada peraturan presiden, urutan kelima. Terus ada perda provinsi. Terus ada terakhir itu perda kabupaten, perda kabupaten kota ya. Nah, di sini yang ditanyakan ketetapan MPR, TAP MPR berada di bawah ini nih, Undang-Undang Dasar 1945 ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang A. Oke, yang A ya. Ketika menghadapi komplain atau keluhan dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan tempat kerja saya akan, reaksi kita harusnya seperti apa yang tepat ya? A. Mencatat dan menyampaikan keluhan tersebut pada atasan saya. B. Mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalan. C. Mengabaikan karena kondisi yang ada memang seperti itu. Ini nggak boleh ya. Ini yang paling buruk. Yang paling buruk ya ini ya. D. Menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan.
menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan. Oke. Untuk kasus ini yang diperlukan adalah reaktif ya. Reaksi kita dalam memberikan solusi ya. Reaksi dalam memberikan solusi. Ini bagian dari pelayanan ya. Nah, hal yang terbaik adalah kita berusaha secepat mungkin memberikan solusinya, yaitu mencoba. Ini kan ada kata mencoba ya. Jadi kita berusaha membantu pelanggan menyelesaikan persoalan tersebut. Ini poinnya 5. Yang ini setidaknya kita memberikan perhatian dengan mencatat keluhan pelanggan yang akan disampaikan pada atasan. Ini poinnya 4 ya. Terus yang ini menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku. Ini bagus, cuma terlalu kaku ya. Harusnya ketika ada pelanggan, kita sesegera mungkin memberikan solusi atas permasalahan yang ia hadapi ya. Nah, berarti yang ini poinnya 2 ya. Oke. Nah, seperti ini pemberian poinnya ya.